Sebelum dunia punya teleskop, nenek moyang kita sudah memiliki alat yang jauh lebih tua, jauh lebih sakti, yaitu mata hati. Mereka tidak butuh lensa canggih untuk membaca pesan alam semesta. Langit malam bagi mereka bukanlah sekadar hamparan kegelapan yang dihiasi titik-titik cahaya. Langit adalah kitab suci yang terbuka, ensiklopedia kosmik yang menyimpan semua jawaban tentang asal-usul, takdir, dan tujuan hidup. Setiap bintang, setiap konstelasi, setiap gerak benda langit adalah huruf, kata, dan kalimat yang membentuk narasi agung tentang kehidupan itu sendiri. Leluhur kita di Nusantara adalah para pembaca langit yang ulung. Mereka memandang ke atas, dan di sanalah mereka menemukan jalan, menemukan Tuhan, dan menemukan diri mereka sendiri. Inilah kisah tentang astronomi Lemuria, ilmu langit kuno dari jantung peradaban Nusantara. Tahukah kamu, Borobudur bukanlah sekadar candi agama. Ia adalah observatorium raksasa, sebuah kalender bintang yang diukir abadi di atas batu. Coba perhatikan baik-baik relief kapal yang terpahat di dindingnya. Susunan kapel-kapel itu bukan acak, melainkan selaras dengan posisi rosirasi bintang di langit selatan, peta navigasi kuno yang tersembunyi di depan mata. Bahkan, seluruh orientasi bangunan ini dirancang presisi sesuai dengan titik zenit matahari, momen saat sang surya berada tepat di atas kepala. Ini adalah penanda waktu kosmik. Para ahli menemukan adanya siklus 72 tahun yang terukir dalam stupa-stupanya, yang jika dikalikan, akan membawa kita pada siklus kosmik yang lebih besar, 2160 tahun, sesuai pergeseran presesi bintang. Ini adalah pola ajaran navigasi prokolonial yang canggih. Sebuah bukti bahwa leluhur kita sudah menguasai ilmu perbintangan jauh sebelum peradaban lain mengaku menemukannya. Borobudur adalah bukti bisu dari kejeniusan astronomi Nusantara. Sekarang, mari kita berlayar lebih jauh ke masa lalu, menelusuri jejak para pelaut Austronesia. Bagi mereka, kapal bercadik bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah perpustakaan bergerak, sebuah universitas di tengah samudera. Ilmu navigasi mereka, yang dikenal sebagai ilmu tiah atau sky reading, adalah sebuah seni yang luar biasa. Tanpa kompas, tanpa GPS, mereka mampu menjelajahi sepertiga bola dunia, dari Madagaskar hingga Pulau Paskah. Bagaimana caranya? Mereka membaca langit. Mereka hafal posisi ribuan bintang. Mereka memahami gerak angin muson sebagai penunjuk arah dan musim. Mereka membaca pola arus laut seperti membaca peta jalan. Langit, laut, dan angin adalah tiga guru utama mereka. Setiap pelayaran adalah sebuah ritual, meditasi mendalam untuk menyatukan diri dengan irama alam semesta. Inilah kecerdasan holistik yang memungkinkan peradaban bahari terbesar dalam sejarah manusia bisa terwujud. Yang paling menakjubkan adalah adanya kesamaan sistem kosmologi di antara berbagai suku bangsa yang tersebar di penjuru Nusantara hingga Pasifik. Dari ajaran Tao kuno, kearifan Maori di Selandia Baru, tradisi Rapa Nui di Pulau Paskah, hingga suku Bugis, Dayak, Toraja, Sunda kuno, dan Bali kuno di Indonesia. Semuanya, tanpa terkecuali, berbicara tentang konsep yang sama. Mereka semua percaya pada eksistensi tiga dunia. Dunia atas tempat para dewa, dunia tengah tempat manusia hidup, dan dunia bawah tempat roh leluhur bersemayam. Mereka juga mengenal konsep 7 pintu gerbang spiritual dan 9 lapisan langit yang harus dilalui jiwa untuk mencapai pencerahan. Kesamaan fundamental ini bukanlah kebetulan. Ini adalah jejak memori kolektif, warisan dari sebuah peradaban induk yang sama. Sebuah bukti bahwa kita semua berasal dari satu sumber pengetahuan yang sama, sebuah kosmologi tunggal yang menyatukan seluruh bangsa Austronesia di bawah langit yang sama. Pada akhirnya ilmu langit kuno ini mengajarkan kita satu hal yang fundamental, bahwa alam semesta luar adalah cerminan dari alam semesta di dalam diri kita. Langit di atas sana dan jiwa di dalam sini terhubung oleh benang tak kasat mata. Ketika kita membaca pergerakan bintang, kita sebenarnya sedang membaca pola takdir kita sendiri. Ketika kita memahami siklus bulan, kita sedang memahami ritme emosi kita. Warisan leluhur ini bukan sekadar tentang astronomi, tapi tentang mengenal diri seutuhnya. Jadi, sesekali, cobalah tengadah ke langit malam. Lihatlah bintang-bintang itu, dan dengarkan bisikannya. Karena ketika kita membaca langit, pada hakikatnya, kita sedang membaca diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.